Ini adalah Sabtu Perusahaan. Setiap Sabtu kami akan memperkenalkan perusahaan lain kepada Anda. Hari ini, kami akan membahas 15 hal yang tidak Anda ketahui tentang Microsoft. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Halo, Aluxer, dan selamat datang kembali di saluran kami. Kami senang Anda hadir di sini hari ini. Tetapi harus kami akui bahwa kami akan membahas sedikit hal yang aneh. Perjalanan hari ini adalah tentang kesuksesan, kecerdasan bisnis, dan sedikit kegagalan, ditambah cara untuk bangkit kembali setelah itu. Tentu saja, yang kita bicarakan adalah raksasa teknologi Microsoft. Sebagai perusahaan perangkat lunak pertama di dunia, Microsoft membuat perangkat keras komputasi dapat diakses oleh masyarakat umum dan berhasil menjadi salah satu penemuan paling revolusioner dalam sejarah. Dan bagian yang paling menakjubkan dari ini adalah Microsoft membuka jalan bagi inovasi perangkat lunak lainnya. Berkolaborasi dengan Apple untuk waktu yang singkat, Microsoft berhasil mengembangkan merek kompetitifnya sendiri dan mempertahankan salah satu sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia saat ini. Mungkin tidak ada satu orang pun di planet ini yang belum pernah mendengar nama Bill Gates atau Paul Allen. Dan mereka telah terbukti memiliki dampak yang sama besarnya dengan sistem operasi revolusioner yang mereka ciptakan. Rencana jangka panjang Microsoft adalah dan terus berlanjut untuk menyediakan PC di setiap meja di setiap rumah. Dan mereka semakin dekat dengan tujuan itu daripada sebelumnya. Suka atau tidak, perusahaan ini telah membuat banyak inovasi baik di bidang teknologi maupun dunia bisnis dan telah mengubah cara kita menggunakan teknologi secara radikal. Microsoft terus berinovasi dan memegang hingga 50.000 paten dalam catatan mereka, termasuk headset HoloLens, yang menjadi salah satu dari 5 pemegang paten teratas di AS. Jika Anda baru di sini, selamat datang. Pastikan untuk berlangganan dan mengikuti kami di Instagram di Alux. Sulit membayangkan di mana kita akan berada hari ini tampaknya. Jadi, tanpa basa-basi lagi, berikut adalah 15 hal yang tidak Anda ketahui tentang Microsoft. Pertama, perusahaan ini didirikan oleh teman masa kecil Bill Gates dan Paul Allen. Microsoft didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen yang bertemu saat mereka belajar di Lakeside School di Seattle. Mereka dengan cepat mengembangkan persahabatan melalui minat mereka terhadap teknologi dan rasa ingin tahu. Mereka bahkan meretas sistem keamanan Computer Center Corporation, sebuah perusahaan yang langsung meminta mereka untuk membantu menemukan titik lemah dalam platform mereka. Pada tahun 1995, Allen menunjukkan kepada Gates sebuah edisi majalah populer Electronics yang memamerkan Altair 8800, komputer mikro pertama di dunia. Segera setelah itu, mereka muncul dengan ide untuk mengembangkan bahasa pemrograman untuk komputer itu, dan sisanya, seperti yang mereka katakan, adalah sejarah. Nomor 2, kantor pusat Microsoft terus berkembang. Kantor pusat Redmond adalah kampus seluas lebih dari 800 juta kaki persegi yang telah menjadi rumah Microsoft sejak tahun 1986. Saat ini, sekitar 40.000 karyawan bekerja di sana, naik bus komuter yang disebut konektor untuk bekerja dan dapat menikmati banyak fasilitas termasuk kedai kopi, toko, dan restoran. Dapat dikatakan bahwa Microsoft telah membangun kota mini itu sendiri dan terus berkembang. Tahun lalu, Microsoft mengungkapkan rencana besar untuk menambah 18 gedung dan alun-alun terbuka seluas 87.120 kaki persegi. Kampus ini juga memiliki pusat pengunjung yang lengkap dengan AI dan teknologi mutakhir yang dipamerkan, tetapi juga dengan anggukan pada masa lalu Microsoft. Nomor 3, sebelum Microsoft, ada Travodata. Namun, kedua pendiri Microsoft tidak menjadi sukses dalam semalam. Sebaliknya, saat masih di sekolah menengah, Gates dan Allen menciptakan komputer yang dapat menghitung lalu lintas secara otomatis. Meskipun sistem tersebut secara teknis berfungsi, mereka berjuang untuk menemukan model bisnis yang tepat, dan semuanya menjadi kegagalan besar pada akhirnya. Namun, mereka mendapatkan sesuatu yang besar dari pengalaman tersebut. Kode yang mereka miliki sangat bagus. Mereka jadi tahu cara kerja mikroprosesor, yang sangat penting untuk usaha mereka selanjutnya. Mitra mereka saat itu, Insinyur Paul Gilbert, melanjutkan dengan mengatakan bahwa Microsoft tidak akan mungkin ada jika bukan karena Travodata. Nomor 4, Microsoft bekerja keras dan memilih mitra mereka dengan bijak. Wajar saja jika dikatakan bahwa jika Anda menempatkan beberapa orang jenius bersama-sama, hal-hal hebat akan terjadi, dan itu benar. Tetapi yang lebih benar lagi adalah bahwa Paul Allen dan Bill Gates tahu cara memilih mitra bisnis mereka dan membuat hal-hal hebat terjadi. Dan kemitraan mereka dengan IBM adalah yang terpenting dari semuanya. Anda lihat, IBM membutuhkan perangkat lunak untuk komputer pribadi mereka, dan Microsoft adalah perusahaan terbaik untuk tantangan tersebut. 35 dari 100 karyawan mereka saat itu bekerja selama 1 tahun pada proyek ini. Secara keseluruhan, hasilnya adalah DOS, yang juga dikenal sebagai sistem operasi disk,
yang merupakan sistem operasi yang membawa Microsoft ke terobosan besar. Tidak ada perusahaan lain saat itu yang dapat membuat bahasa pemrograman dan aplikasi perangkat lunak untuk IBM, yang ternyata menjadi hit besar di kalangan konsumen. Nomor 5, Bill Gates, penemu Microsoft, memiliki kekayaan bersih sebesar 92,3 miliar dolar. Bill Gates menjadi orang terkaya di dunia pada tahun 1995 dengan kekayaan bersih sebesar 12,9 miliar dolar dan mempertahankan posisinya selama beberapa dekade berikutnya. Namun, ia memecahkan semua rekor pada tahun 1987 ketika pada usia 31 tahun, ia menjadi miliarder termuda yang pernah ada. Itu adalah tahun di mana Microsoft melantai di bursa saham dan pertumbuhan perusahaan itu meledak begitu saja. Paul Allen sendiri adalah seorang miliarder, dan banyak orang Microsoft menjadi sangat kaya. Misalnya, Steve Ballmer, yang menjadi CEO dari tahun 2000 hingga 2013, kini memiliki kekayaan sebesar 38,7 miliar. Menurut beberapa sumber, Microsoft bahkan telah berhasil menghasilkan sebanyak 12.000 jutawan. Saat ini, Bill Gates duduk di nomor 2 dalam daftar orang terkaya di dunia dengan kekayaan bersih sebesar 92,3 miliar dolar. China's largest B2B wholesale platform, 1688, offers factory direct discounts for overseas micro-merchants. This viral bucket-style shoulder handbag, a top seller on e-commerce platforms, is available bersih sebesar 92,3 miliar dolar. Nomor 6, Microsoft pernah mengalami beberapa kegagalan antarmuka pengguna di masa lalu. Ini menunjukkan bahwa meskipun Anda sangat sukses, akan ada kegagalan dan titik terendah dalam perjalanan Anda. Ambil contoh Bob, layar utama yang tidak terjadi. Untungnya bagi pengguna Microsoft dan perusahaan itu sendiri. Bob adalah karakter kartun berwarna kuning berkacamata yang sangat mirip dengan Bill Gates dan ruang tamunya seharusnya menjadi pemandu bagi para pengguna. Misalnya, jika Anda mengeklik amplop di ruangan tersebut, Anda akan membuka email Anda. Ditambah lagi, ada karakter kartun lain yang seharusnya disertakan. Seekor anjing bernama Rover, Shelly si kura-kura, dan masih banyak lagi. Proyek tersebut segera ditinggalkan. Tetapi beberapa elemen tetap ada dan disertakan, seperti The Helper di versi Windows selanjutnya. Nomor 7, Bill Gates memiliki hubungan cinta benci yang aneh dengan Steve Jobs. Dunia seolah terbagi menjadi dua. Satu orang menyukai Apple dan yang lainnya menyukai produk Microsoft dan tidak mungkin mereka bisa cocok atau setuju satu sama lain. Itulah yang dapat dikatakan tentang perseteruan lama antara Bill Gates dan Steve Jobs. Keduanya sebenarnya berteman pada awalnya, bahkan berkolaborasi. Microsoft terus mengembangkan perangkat lunak untuk PC Apple II. Itu semua berubah ketika Microsoft merilis sistem operasi Windows pertama pada tahun 1985, dan Jobs merasa bahwa Microsoft telah menjiplak idenya. Konflik tersebut berlangsung selama bertahun-tahun. Misalnya, Jobs terus mengkritik Microsoft karena menurutnya tidak orisinal dan tidak menginspirasi. Sementara Gates mencela ide iPad sejak awal. Akan tetapi, selama bertahun-tahun, tetap terlihat jelas bahwa mereka sangat menghormati satu sama lain. Gates menganggap Jobs memiliki selera yang bagus, dan Jobs mengatakan bahwa ia sangat mengagumi salah satu pendiri Microsoft itu dan senang bekerja dengannya dalam kurun waktu yang singkat itu. Kawan atau lawan? Siapa yang benar-benar tahu? Nomor 8, Microsoft dituntut karena memonopoli pasar peramban. Kasus Amerika Serikat versus Microsoft Corporation yang kini terkenal itu membuat heboh pada tahun 2001. Pada dasarnya, perusahaan itu dituduh melakukan monopoli dan praktik anti persaingan. Itu berarti Microsoft dapat menghancurkan semua pesaing bahkan sebelum mereka masuk ke pasar. Dan itu semua karena Internet Explorer. Saat itu, Anda harus membayar untuk menggunakan peramban. Dan Microsoft punya ide untuk menggabungkan Windows dengan Internet Explorer sebagai satu paket. Gugatan ini merupakan masalah besar karena dapat memaksa Microsoft untuk membagi perusahaan dan dengan demikian membubarkan kerajaan, bisa dibilang begitu. Namun, mereka akhirnya mencapai kesepakatan di mana Microsoft setuju untuk berbagi antarmuka pemrograman aplikasi mereka dengan pengembang pihak ketiga. Nomor 9. Microsoft mungkin bernilai $1 triliun dalam 2 tahun. Terlepas dari apakah Anda penggemar atau bukan, Anda harus mengakui bahwa Microsoft adalah perusahaan yang cukup mengesankan. Mereka berhasil bertahan di pasar selama 43 tahun terakhir, dan produk mereka ada di mana-mana. Dan yang terpenting, mereka terus menghasilkan banyak uang. Menurut seorang analis Wall Street, rentetan uang yang mereka hasilkan hanya akan tumbuh dan mencapai $1 triliun pada tahun 2020. Pada tahun 2017, saham Microsoft naik lebih dari 35%. Yang sebenarnya lebih baik daripada pesaing mereka Apple dan Google. Jadi mungkin jika Anda ingin berinvestasi, tidak perlu mencari yang lain selain Microsoft. Nomor 10. Microsoft memiliki pendapatan sebesar $90 miliar pada tahun 2017.
Microsoft termasuk di antara raksasa teknologi karena inovasinya dan kemampuannya dalam memanfaatkan peluang pasar. Hasilnya, perusahaan tersebut menghasilkan 90 miliar dolar pada tahun 2017 saja. Terlebih lagi, Microsoft dikenal sangat dapat dipercaya dan menghasilkan 22,3 miliar dolar sebagai pengembalian tunai bagi para pemegang saham tahun lalu. Salah satu sumber daya utama untuk pertumbuhan ini adalah layanan cloud komersial Microsoft, yang menawarkan produk seperti Azure dan Microsoft Office 365. Namun, mereka telah berjanji untuk terus berinovasi dan memperluas layanan cloud mereka sambil juga mengikuti perkembangan kecerdasan buatan dan teknologi baru lainnya. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang otak di balik Microsoft, pastikan untuk menonton video kami 15 hal yang tidak Anda ketahui tentang Bill Gates. Nomor 11. Microsoft memungkinkan Bill Gates untuk membantu orang-orang di seluruh dunia. Secara halus, Microsoft mengubah cara kita menggunakan dan melihat teknologi. Namun, itu bukan satu-satunya ide revolusioner yang terkait dengan Microsoft. Bill Gates mengundurkan diri sebagai CEO pada tahun 2000 dan semakin jarang terlibat dalam beberapa tahun terakhir. Alasannya adalah ia ingin fokus pada filantropi melalui Bill and Melinda Gates Foundation. Ia tetap akan menjadi orang terkaya di dunia jika ia tidak menyumbangkan sebagian besar kekayaannya. Filosofi Gates adalah uang tidak ada gunanya jika Anda tidak dapat membantu orang lain. Dan dia melakukan hal itu sekarang. Dia dan istrinya bekerja tanpa lelah untuk meningkatkan perawatan kesehatan global, memberantas kemiskinan ekstrim, dan terlibat dalam banyak inisiatif pendidikan. Nomor 12. Microsoft memiliki rencana besar yang melibatkan AI. Microsoft diam-diam sedang mengembangkan produk-produk yang didukung kecerdasan buatan, setidaknya lebih diam-diam daripada Google, yang terus-menerus mempromosikannya. Pada konferensi Microsoft baru-baru ini untuk para pengembang yang berlangsung di Seattle pada bulan Mei tahun 2018, mereka telah mengungkapkan alat-alat paling inovatif mereka yang bertujuan untuk membantu perusahaan memasukkan AI ke dalam proses mereka. Artinya, produk-produk tersebut memiliki kemampuan text-to-speech yang lebih baik, pengenalan suara khusus, dan komputer yang jauh lebih baik dalam mengenali objek dan melakukan pencarian visual. Misalnya, dokter akan dapat menyaring pasien dan mengidentifikasi pola-pola awal yang memprediksi kebutaan. Wakil Presiden Korporat Microsoft saat ini berkata, "Saya harap kami memicu imajinasi, dan saya harap kami menunjukkan kepada mereka lebih banyak cara agar imajinasi dapat menjadi kenyataan." Nomor 13. Lebih dari 1,5 miliar orang menggunakan Windows setiap hari. Meskipun angkanya tidak pasti, Microsoft mengklaim bahwa mereka telah memiliki 1,5 miliar pengguna Windows per hari pada tahun 2016 dan 1,2 miliar untuk Microsoft Office. Dan jika itu tampak mengesankan, itu karena memang begitu. 1 dari 7 orang di bumi cukup mempertimbangkan bahwa secara statistik, tidak semua orang memiliki akses ke laptop atau perangkat lain. Pada saat yang sama, Microsoft telah melihat pergeseran dari Windows dalam beberapa tahun terakhir. Cloud sekarang menjadi hal terbesar yang mereka perhatikan. Microsoft Office 365 adalah hal terpenting bagi mereka sekarang, dan itu terlihat. Ada sekitar 120 juta pengguna divisi bisnis platform saja. Nomor 14. Microsoft suka nama kode. Tidak, ini bukan film mata-mata, tetapi jika memang demikian, mungkin akan disebut nama kode Microsoft. Maksud saya, kita tidak benar-benar tahu. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa perusahaan itu suka menggunakan nama kode untuk produknya yang masih dalam pengembangan. Mereka menerima nama toko mereka nanti dalam tahap produksi, dan Microsoft mengumumkan nama sebenarnya sesaat sebelum siap digunakan oleh pelanggan. Nama kodenya beragam, mulai dari yang umum seperti nama kode biru untuk Windows Phone 8.1 dan Memphis untuk Windows 98 hingga Xenon untuk Xbox 360 dan Red Dog untuk Microsoft Azure. Nomor 15. Microsoft jauh melampaui zamannya. Dari perusahaan rintisan dengan banyak keberhasilan dan kegagalan di tahun 70-an hingga menjadi kerajaan teknologi raksasa saat ini, perjalanan Microsoft sangatlah menarik. Dan sejujurnya, dunia harus berterima kasih kepada mereka. Mereka telah bekerja tanpa lelah untuk menghadirkan komputer pribadi ke setiap rumah dan sambil bereksperimen dengan berbagai produk yang lebih unggul dari para pesaingnya. Misalnya, Microsoft merilis tablet pertama pada tahun 2001, jauh sebelum kegilaan iPad yang dipicu oleh Apple pada tahun 2010. Tablet tersebut berjalan pada Windows XP, dan seharusnya memiliki fungsi yang sama dengan komputer pribadi, tetapi gagal berkembang di pasaran. Dan itu saja untuk hari ini, Aluxer. Terima kasih telah menonton. Sekarang, kami penasaran, apakah menurut Anda Microsoft akan tetap relevan di masa mendatang, atau pada akhirnya akan digulingkan oleh para pesaingnya? Beritahu kami di kolom komentar. Oh, menurut Anda akan kemana? Tetaplah bersama kami. Tentu saja, kami punya fakta bonus khusus untuk Anda. Nomor 16.
Karyawan Microsoft suka sekali M&M. Orang-orang biasanya punya tradisi di kantor, seperti membeli hadiah untuk ulang tahun atau makan pizza di hari Selasa. Namun, karyawan Microsoft tampaknya mengisi otak mereka dengan banyak sekali gula. Tradisi mengatakan bahwa untuk setiap tahun Anda bekerja di perusahaan, Anda harus membawa 1 pon M&M untuk rekan kerja Anda. Itu berarti jika seseorang dipekerjakan 15 tahun yang lalu, mereka harus membawa 15 pon makanan manis itu ke tempat kerja. Dan jika Anda pikir itu manis, restoran Microsoft di kampus Redmond, Washington menawarkan berbagai macam masakan kelas dunia, sehingga cukup sulit untuk memutuskan setiap hari apa yang akan Anda makan untuk makan siang. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami, Aluxar. Pastikan untuk berlangganan agar Anda tidak pernah melewatkan video. Jika Anda ingin lebih banyak lagi, kami memilih sendiri video-video ini yang mungkin Anda sukai. Atau kunjungi alux.com untuk konten kehidupan mewah terbaik di planet ini. Jadilah bagian dari komunitas penggemar kemewahan terbesar di dunia dan ceritakan kisah Anda. Sekarang, sekali langganan Grab Unlimited, diskon hingga 25.000 tiap jalan. Gak kelar. Aku mau jujur dulu, kondisi fokus kita sekarang ini lagi